Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 12 Desember 2024. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 11 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Hai langit turunkanlah embunmu, hai awan hujanlah keadilan, hai bumi bukalah dirimu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu di Jalan Senayan menuju ke Jalan Es Parman, macet parah, macet total, stuck betul-betul. Pintu tol ditutup dan steril. Sementara jalan umum itu kan macet, benar-benar berhenti total. Saya ini bertanya-tanya, ada apa gerangan? Demokah, kecelakaan, atau ada presiden yang mau lewat? Ternyata terjawab sudah. Jalan disiapkan dan disteril untuk lewatnya Perdana Menteri Singapura yang kala itu berkunjung ke Indonesia. Paus saja nggak gitu-gitu amat. Ini benar-benar parah sekali macetnya. Benar-benar berhenti total. Sementara jalan tol kosong melompong karena disteril. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita mendengar sosok istimewa, yakni Yohanes Pembaptis yang hadir sebagai mempersiapkan, sebagai pemersiap jalan bagi datang kehadirannya Tuhan di tengah-tengah kita. Yohanes Pembaptis tampil sebagai orang yang berseru-seru untuk membuka jalan bagi datangnya Yesus. Maka dalam firman hari ini, Yesus memberikan apresiasi atas segala pelayanan yang dilakukan Yohanes. Yesus bersabda, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Ini maksudnya apa sih ayat ini? Bikin bingung ya, kayak dibolak-balik ini ayat. Namun buat saya maknanya istimewa. Pertama dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya yang terbesar. Dialah Nabi yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, sekaligus menjadi saksi kehadiran Mesias di tengah-tengah manusia. Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan, "Lihat, dialah anak domba Allah. Aku sendiri telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah dia anak Allah." Maka tak heran para murid Yohanes ketika mendengar perkataan itu, mereka segera pengen tahu, merasa kurios, siapakah Yesus itu. Yohanes pribadi yang luar biasa dan rendah hati. Ia juga mengatakan, "Biarlah aku semakin kecil dan dia yang semakin lebih besar." Lantas kenapa ya ada firman yang mengatakan tadi, dalam kerajaan surga yang terkecil ini lebih besar daripadanya? Maknanya buat saya dalam. Yohanes
memang mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias. Namun ia sendiri tidak menyaksikan penebusan Kristus yang paripurna, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sementara para murid dan kita sekalian mengalami kasih Allah dan penebusan Kristus di atas kayu salib itu, maka berbahagialah kita, maka patutlah kita bersyukur atas karya Allah yang telah dilangsungkan atas diri kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di akhir firman hari ini Yesus bersabda, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Tentu kita semua bertelinga dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan ini. Namun tidak cukup dengan hanya mendengar sekedar sepintas lalu kemudian melupakannya. Kita perlu mendengarkan. Arti mendengarkan adalah mau memberi perhatian atau atensi dan mau melaksanakan apa yang telah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga itulah yang mau kita perjuangkan, itulah yang mau kita buat dalam hidup ini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.